Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa sekalian, eh, syukur alhamdulillah kita bisa eh, bertemu kembali pada kuliah entomologi pertanian. Eh, Pada hari ini kita akan membahas tema struktur umum tubuh serangga. Nah, baik, eh, pada kuliah eh, hari ini capaian pembelajarannya ialah bahwa eh, para mahasiswa eh, bisa mengenal bagian-bagian pokok tubuh serangga. Bagian-bagian pokok itu eh, disebut dengan tahma. Nah, tahma-tahma kepala, toraks, dan abdomen itu merupakan eh, hal yang menjadi eh, target yang pertama. Nah, kemudian bahwa serangga sebagai salah satu eh, anggota dari hewan filum arthropoda. Nah, tentu ada bagian-bagian yang eh, merupakan ciri dari filum arthropoda, yaitu eh, tentang susunannya yang bersegmen-segmen. Nah, segmentasi atau peruasannya, susunan ruas-ruasnya. Kemudian ruas-ruas itu dari sklerit-sklerit, kemudian antar sklerit itu ada suture-suture. Nah, itu dibahas juga dalam pertemuan atau mulai pertemuan yang kedua ini. Yang sesungguhnya nanti masih akan berlanjut dengan pertemuan berikutnya pada bagian-bagian atau tahma-tahma yang lain. Nah, itu ada eh, pembahasan segmentasi termasuk meliputi sklerit dan suturnya. Nah, baik, kemudian mengenal susunan integumen serangga. Nah, integumen ini adalah sebagai ciri khas bahwa serangga dan juga sesungguhnya adalah arthropoda. Nah, itu berkerangka luar atau exoskeletonnya merupakan ciri eh, pembentuk dan penguat struktur tubuhnya. Exoskeleton. Nah, di situ eh, ada integumennya atau kulit luar serangganya yang akan dibahas. Kemudian yang keempat ini mengetahui konsep simetris bilateral serangga. Nah, baik, saudara sekalian. Jadi, kalau mau kita sebutkan secara pokok-pokok, eh, ciri umum atau karakteristik yang umum dari ur, filum arthropoda dulu. Jadi, eh, eh, kalau serangga itu insekta, eh, kedudukannya ada di hierarki penggolongan tingkat kelas. Nah, maka kalau kita naikkan ke golongan eh, penggolongan yang lebih luas, lebih besar, nah itu ada di filum arthropoda. Filum arthropoda. Nah, filum arthropoda itu ciri pertamanya tubuhnya berluas-luas atau bersegmen. Nah, segmented bodies. Baik. Kemudian ciri yang kedua, eh, organ atau dalam beberapa hal wujudnya adalah embelan. Nah, embelannya itu berluas. Embelan ini penerjemahan dari appendage. Appendages ini sesuatu yang eh, dari tubuh pokoknya. Nah, itu eh, ada yang mencuat. Nah, jadi embelan ini berluas dan embelan ini berpasangan. Eh, Nah, inilah konsep simetris bilateral itu. Simetris. Jadi berpasangan secara simetris. Nah, maka eh,
Misalnya emberan atau organ itu kalau mau kita contohkan dengan mudah barangkali yang ada pada kepala itu misalnya antena. Nah, ada antena kiri, ada antena kanan. Nanti pada eh, tahma atau bagian sesudah kepala itu ada toraks. Nah, pada toraks itu ada tungkai, tungkai kiri, tungkai kanan. Nah, tungkai itu ada tungkai depan, tengah, belakang. Nah, eh, tungkai depan ada kiri dan kanan, tungkai tengah ada kiri dan kanan, tungkai ketiga ada kiri dan kanan. Nah, begitulah ciri eh, simetris bilateralnya bangun tubuh arthropoda. Nah, kemudian exoskeleton atau kerangka luar, kemudian ada organ sirkulasi darah yang disebut dengan jantung. Nah, itu eh, serta secara eh, ya jantung merupakan bagian dari secara eh, lengkap yaitu sistem sirkulasi. Jadi sistem sirkulasi pada arthropoda itu sistem sirkulasi terbuka dan ada organ utama. Nah, maksud terbuka itu eh, mengalir pada rongga tubuh begitu ya. Pada rongga tubuh secara keseluruhan sampai atau mencapai ke eh, setiap sel gitu ya. Tidak difasilitasi oleh pembuluh darah. Nah, baik. Eh, jadi sistem aliran darahnya terbuka, kemudian eh, dimotori gitu ya oleh eh, organ pendorong gerak darahnya ini adalah jantung yang berada pada bagian eh, ya bagian dorsal atau bagian punggung begitu ya dari eh, kolom atau sulem rongga tubuh pada serangga itu. Nah, baik. Kemudian eh, satu lagi cirinya yaitu bahwa ada atau memiliki eh, ya jaring atau jaringan saraf yang terletak pada ventral tubuhnya. Jadi ada dorsal, kemudian ada ventral. Dorsal tempat eh, beradanya eh, organ eh, utama pendorong darah bersirkulasi, yaitu jantung pada dorsal itu tadi. Nah, pada ventralnya yaitu organ saraf. Nah, baik eh, tujuh tadi adalah ciri dari arthropoda. Nah, kemudian kalau kita berlanjut ke ciri pada insekta atau kelas serangga, kelas insekta ini maka cirinya ada tiga, yaitu tubuhnya terdiri atas tiga bagian besar atau bagian-bagian pokok tubuh, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Nah, ini yang disebut sebagai tahma jika satu. Nah, kalau tahmata jika jamak. Jadi eh, kepala atau takma kepala, takma toraks, takma abdomen. Nah, baik. Kita lanjut ke takma toraks. Nah, maka takma toraks ini berciri dengan adanya tiga eh, pasang tungkai dan untuk serangga yang sudah dewasa itu ada dua pasang sayap. Nah, baik. Ciri yang ketiga yaitu eh, ada organ yang mendukung sistem eh, pernafasan, yaitu yang diperankan oleh suatu tabung udara yang disebut dengan trakea, sistem trakea. Nah, ini
tiga ciri untuk serangga yang kedudukannya kelas ini tadi ya, kelas insekta. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Jadi inilah ilustrasi dari eh, ya bentuk tubuh serangga secara umum, eh, tahma kepala, ya. Kemudian ada antena ini sebagai organ eh, sensori, ya. Nah, baik, kemudian ada eh, sejumlah bagian-bagian yang merupakan komponen dari struktur mulut. Nah, baik. Jadi ini semua merupakan eh, bagian-bagian yang nanti eh, kita kita tekankan. Nah, inilah yang selalu ada pasangan, ada yang kiri, ada yang kanan. Ini merupakan eh, bentuk atau wujud dari simetris bilateralnya itu. Nah, baik. Kemudian ini tahmatoraks. Ada organnya. Organ yang utama pada tahmatoraks ini adalah organ lokomotor ya. Ada tungkai, kemudian ada sayap. Nah, baik. Kemudian ada eh, dilanjutkan dengan eh, tahma abdomen. Nah, baik, tahma abdomen. Nah, baik, saudara sekalian. Kalau kita melanjutkan dengan bahasan tentang eh, ciri serangga dan sesungguhnya ini mulai dari film arthropoda ya, yaitu eh, eh, struktur kerangkanya adalah kerangka eksoskeleton, kerangka luar. Apa maksud kerangka luar itu? Jadi eh, yang memberi kekuatan tubuh, yang memberi bentuk tubuh adalah kulit tubuhnya, kulit luarnya. Nah, kulit luar tubuh pada arthropoda itu disebut dengan integumen. Jadi dengan strukturnya yang eh, punya kekokohan yang khas, ini bisa menjadi pemberi kekuatan, pemberi bentuk, sekaligus sebagai eh, yang menjadi atau melindungi bagian-bagian organ tubuh yang ada di dalam rongga tubuhnya. Nah, rongga tubuh serangga ini disebut sebagai hemosul. Nah, jadi kulit luarnya atau integumen itu sebagai pemberi kekuatan, pemberi bentuk, dan sebagai pelindung eh, serangga itu. Nah, baik. Di sebelah kiri ini diilustrasikan eh, suatu jenis serangga atau ini diambil jenis tonggeret begitu ya, tonggeret ordo subordo Homoptera yang sedang eh, mengalami eh, ganti kulit. Nah, proses ganti kulit jadi eh, proses utamanya yaitu ketika eh, serangga itu me, ya semacam mendobrak kulit luar yang merupakan kulit lama, dikatakan kulit lama itu karena kulit itu sudah berlangsung satu fase pertumbuhan begitu ya. Dan karena serangga ini sudah menjadi lebih besar, eh, tidak memadai lagi di di ya berlangsung tahap kehidupannya itu dengan kulit yang lama ini, maka kulit yang lama ini akan dilepas dan ditinggalkan, yang kemudian sudah secara biologis sudah terbentuk kulit yang baru. Nah, jadi proses mendobrak, memecah kulit lama ini dengan antara lain energi dorong dari eh, darahnya, dari pemompaan darahnya itu bisa me- ya merobek atau memecah integumen di sini
ditampakkan pada bagian torak yang dorsal. Nah, setelah ada celah, maka eh, wujud serangga yang baru, yang ukurannya lebih besar, nah ini keluar dari celah itu. Nah, baik. Nah, kulit yang lama inilah yang merupakan integumen lama yang eh, akan ditinggalkan menjadi sesuatu yang tidak dipakai lagi begitu. Nah, baik. Jadi integumen yang lama ini kelihatan bahwa eh, ruas-ruas atau segmentasinya pun kelihatan ada ruas atau keping lempeng integumen yang keping lempeng itu disebut dengan sklerit. Nah, baik. Kemudian karena strukturnya tidak eh, kompak satu lempeng, tapi berlempeng-lempeng, maka antar lempeng itu ada eh, garis, bisa dikatakan garis, bisa dikatakan gurat, begitu ya, antar lempeng yang disebut dengan sutur. Nah, baik, jadi ini eh, susunan atau ilustrasi dari integumen itu. Nah, baik. Kalau integumen itu digambarkan secara diagram untuk memudahkan, nah maka inilah. Jadi kalau kita sebutkan mulai dari yang paling bawah, nah ini ada iya ini yang paling menonjol ini sel epidermisnya. Jadi ada sederet sel. Nah itu adalah sel epidermis. Kelihatan bentuk atau bangun dari setiap selnya, lalu ada apa ini inti selnya ya. Nah, baik. Ini sesungguhnya ada satu eh, lapisan dasar, lapisan basement gitu ya, basement membran. Nah, baik. Jadi ada basement membran, kemudian ada sel epidermis, kemudian inilah kutikula. Kutikula itu ada kutikula dalam atau endokutikel, kemudian ada exokutikula atau exokutikel, dan kemudian epikutikel. Jadi dari yang urutan paling 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 dalam ini yang paling berdekatan dengan epidermis. Nah, itu adalah endokutikel, exokutikel, dan epikutikel. Nah, ini urutan eh, susunan integumen serangga secara garis besar seperti itu. Pada beberapa titik tertentu ada eh, ya semacam duri atau mungkin eh, rambut-rambut halus begitu. Nah, baik. Nah, itu duri itu ada yang eh, terhubung dengan suatu kelenjar begitu ya, kelenjar. Ya. Baik kelenjar yang memberi nutrisi maupun kelenjar yang sebagai pertahanan tubuh misalnya bisa eh, terhubung dengan kelenjar yang bisa mengekskresikan racun. Nah, baik. Eh, inilah saudara sekalian eh, suatu bentuk untuk memudahkan eh, kita mendapatkan gambaran susunan integumen. Nah, ini eh, bentuk ilustrasi yang lain. Jadi sekali lagi ada selapis basement membran, membran dasar yang ya membran jadi secara relatif sangat tipis begitu ya. Epidermis ini sel, betul. Kemudian endokutikel ini ya kutikula bagian dalam, kemudian meso dan ekso begitu ya. Mesokutikula, eksokutikula, dan yang eh, benar-benar eh, lapisan yang langsung berkontak dengan eh, lingkungan atau udara luar itu epikutikel. Jadi mulai dari endo, kemudian meso, ekso, epi ini secara eh, kolektif gitu disebut sebagai kutikula serangga. Kutikula serangga. Ini membran dasar, beberapa hal yang
menjadi fungsi. Nah, membran dasar ini yang paling bawah, kemudian berlanjut dengan yang lebih eh, bagian atas dari membran dasar itu epidermis. Epidermis inilah yang merupakan sel yang secara real, secara nyata ini sel yang hidup, bisa membelah diri. Eh, Kalau dikatakan serangga tumbuh menjadi lebih besar, jumlah selnya menjadi lebih banyak. Nah, ini yang membelah ini yang epidermisnya ini. Nah, baik, eh, saudara sekalian. Kemudian ini masih struktur eh, sel epidermis dan kutikula yang merupakan eh, eh, susunan yang eh, demikianlah integumen atau kulit luar serangga itu. Nah, baik, eh, susunan berikutnya ini kalau mau kita eh, rincikan apa perbandingan, eh, kan kutikula berbagai penyebutan atau pernyataan bahwa serangga punya daya kokoh, daya kuat maupun bentuk adalah dari kerangka luar. Nah, kerangka luar itu kulit tubuh. Kulit tubuh itu yang secara umum apa itu kulit tubuh? Nah, kulit tubuh ini yang disebut sebagai integumen. Nah, komponen integumennya yang eh, keras dan kaku yang mengalami sklerotisasi itu adalah kutikula itu, gitu ya, kutikula. Jadi kutikula itu ada lapisan terluarnya yang disebut dengan epikutikula maupun eh, ada bagian atau lapisan yang kalau epikutikula kan tentu sangatlah tipis. Tidak mungkin sesuatu yang tipis ini membawa atau mendukung fungsi yang kompak itu tadi. Jadi yang kompak ini adalah prokutikula. Nah, prokutikula ini mulai dari yang ekso, meso, dan endokutikula. Nah, inilah eh, eh, sifat-sifat atau karakteristiknya bahwa kalau kita mulai dari yang paling luar itu epikutikula, epikutikula itu ada di bagian paling luar. Eh, Komponennya adalah semacam lapisan semen begitu, adalah kemudian lapisan lilin, kemudian ada epikutikula, ada kandungan proteinnya, protein, lipid, dan eh, polisakarida. Nah, baik. Kemudian ada quinon dan polifenol pada struktur yang setipis itu. Nah, eh, kalau yang punya kekokohan itu ada di eh, ekso dan endokutikula. Apa bedanya dengan yang sudah disebutkan epikutikula itu tadi? Yaitu bahwa bagian yang keras, bagian yang kaku, bagian yang secara relatif punya kekokohan. Nah, itu adalah mulai dari eksokutikula yang mengandung sklerotin. Nah, sklerotin. Nah, sklerotin inilah yang bisa uh, membawakan sifat proses sklerotisasi. Nah, baik sklerotisasi. Nah, baik. Kemudian endokutikula ini uh, adalah kutikula yang sifatnya lebih fleksibel, tidak sekeras yang eksokutikula uh, yang kandungannya sklerotin tadi itu punya sifat yang uh, lebih keras, lebih kaku, sehingga bisa memerankan sebagai kerangka luar tadi itu. Nah, baik, untuk endokutikula ini uh,
tersusun oleh mikro mikrofibril dari glikoprotein, dan eh, ini secara sifat dan proses tidak yang menjadi sifat keras yang sklerotisasi tadi itu. Baik, kutikula tersusun dari senyawa kimia kompleks berupa rangkai polisakarida dan kitin yang terbungkus atau terlapisi oleh matriks protein. Nah, itu eh, kutikula yang eh, eh, bagian yang pokok yang memberi eh, bentuk kepada serangga ini tadi. Nah, baik. Jadi inilah kutikula. Baik, kemudian kalau kita membahas atau membicarakan serangga bersegmen, maka segmentasinya, segmen atau ruas demi ruasnya itu oleh sklerit itu. Nah, baik saudara sekalian, sklerit itu ada yang terletak pada, sekali lagi, ada bagian dorsal atau punggung atau atas ya. Kemudian ada bagian kebalikannya itu bagian ventral. Nah, bagian yang eh, dorsal itu jadi kalau ada sklerit, sklerit itu terletak di dorsal, maka itu sebutannya tergit. Kemudian kalau eh, ada pada ventral, maka uh, sklerit itu adalah sklerit yang disebut dengan sternit, gitu ya, sternit. Jadi tergit, sternit. Kemudian untuk yang ada di lateral yaitu pleurit. Nah, baik, jadi seperti itu. Baik, saudara sekalian, kalau kita lanjutkan, nah, jadi sklerit-sklerit secara kolektif nanti membentuk suatu badan tubuh serangga secara utuh. Ada bagian depan anterior, bagian belakang posterior, sekali lagi bagian yang atas itu punggung itu dorsal, bagian yang bawah itu ventral, dan kemudian kalau tadi kita menyebut ada organ, ada embelan, nah embelan itu ada yang posisinya ada pada pangkal atau yang melekat pada tubuh, nah itu basal atau proksimal. Jadi misalnya antena bagian basal. Nah, sebutan lain eh, proksimal, tapi mungkin basal itu pangkal itu eh, lebih lazim dan lebih banyak digunakan. Nah, kebalikan dari pangkal yang disebut basal itu, maka apikal atau distal. Jadi apakah antena, apakah tungkai, atau mungkin juga sayap. Nah, itu yang kalau pangkal itu basal, kalau ujung atau menjauh dari pangkal, menjauh dari tubuh, nah itu apikal. Baik, saudara sekalian, inilah pembahasan kita bangun tubuh atau bentuk umum dari tubuh serangga. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.